Jadi begini Pak, saya menganggap bercanda itu satu kali aja. Lebih dari satu kali saya anggap itu serius. Karena boleh saya menjelaskan mungkin? Boleh aja. Karena kebanyakan kasus di Indonesia ini ketika dilecehkan itu diam aja, tapi tidak dengan saya. Halo teman-teman Ainesia, balik lagi di channel ini. Tempat di mana kita bahas kisah, peristiwa, dan fakta di balik kejadian yang lagi ramai dibicarakan. Dan kali ini kita akan membahas sesuatu yang sedang hangat, yaitu pernyataan Sahara dalam video bersama Deddy Mulyadi. Pertemuan itu jadi sorotan besar, karena sebelumnya publik lebih banyak mendengar versi dari Yai Mim, dan baru kali ini Sahara muncul langsung untuk menjelaskan dari sudut pandangnya sendiri. Jadi, apa sebenarnya yang disampaikan Sahara kepada Deddy Mulyadi? Dan apakah ada hal baru yang mungkin bisa mengubah arah opini publik? Yuk, kita bahas perlahan-lahan. Dalam video tersebut, Sahara tampil cukup tenang. Ia datang menemui Deddy Mulyadi di kediamannya, bukan dengan nada emosi, tapi dengan niat menjelaskan versi ceritanya yang selama ini dianggap tidak seimbang. Deddy sendiri menyebut pertemuan itu bertujuan agar semua pihak didemar. Sebelumnya, Deddy juga sudah menerima kedatangan Yai Mim untuk memberikan klarifikasi. Jadi kali ini, giliran Sahara yang menceritakan bagaimana semuanya bermula. Sahara memulai dengan mengatakan bahwa permasalahan ini tidak sesederhana persoalan jalan atau parkiran seperti yang banyak orang pikir. Menurut Sahara, ada hal yang lebih dalam dari itu, yaitu soal perlakuan verbal yang dianggap melecehkan dari Yai Mim. Ia mengaku hal itu terjadi sebanyak 4 kali dalam konteks yang berbeda-beda. Awalnya Sahara menganggap semua itu hanya gurauan. Namun seiring waktu, ia merasa ucapan-ucapan itu sudah mulai melampaui batas, menyentuh hal-hal pribadi dan membuatnya tidak nyaman. Ia pun menyampaikan bahwa inilah salah satu alasan mengapa dirinya akhirnya bersuara. Dalam video bersama Deddy Mulyadi itu, Sahara juga membawa sejumlah berkas dan denah tanah untuk menunjukkan posisi sebenarnya dari lahan yang menjadi bahan perdebatan publik. Ia menjelaskan bahwa area di depan rumah Yai Mim bukanlah tanah pribadi, melainkan jalan umum yang juga digunakan oleh warga lain. Penjelasan ini menjadi penting karena publik selama ini mengira konflik tersebut bermula dari Sahara yang menguasai lahan tertentu. Padahal menurutnya, jalan itu adalah akses umum dan bukan milik siapapun. Selain itu, Sahara juga menepis anggapan bahwa bisnis rental mobil miliknya besar dan mendominasi area tersebut. Ia menegaskan bahwa unit mobilnya hanya belasan saja, bukan puluhan atau ratusan seperti yang sering disebarkan di media sosial. Sahara merasa tuduhan itu telah membuat dirinya dan keluarganya diserang secara personal di dunia maya. Dalam obrolan itu, Sahara sempat mengatakan bahwa selama ini ia menahan diri untuk tidak membuka semua hal ke publik. Menurutnya, ada banyak hal yang sebenarnya ia bisa ungkap, tapi ia masih berusaha menjaga nama baik orang lain, termasuk Yai Mim. Namun, setelah melihat pemberitaan dan komentar publik yang semakin berat sebelah, Sahara merasa waktunya untuk menyampaikan versinya dengan jujur. Menariknya, Deddy Mulyadi tidak langsung menyimpulkan siapa yang benar atau salah. Ia hanya berperan sebagai penengah, mencoba memahami duduk perkara dan mengembalikan situasi agar tetap damai. Dalam pertemuan itu, Deddy juga berpesan agar masalah ini jangan diperpanjang dengan emosi, karena pada dasarnya semua pihak masih bisa duduk bersama. Tapi, setelah video itu tayang, reaksi publik cukup beragam. Sebagian orang mulai menilai bahwa ada sisi lain dari kisah ini yang selama ini belum terungkap. Namun sebagian lainnya masih ragu, karena menurut mereka, pernyataan Sahara belum disertai bukti kuat yang bisa menguatkan tuduhannya terhadap Yai Mim. Beberapa hari setelahnya, Yai Mim juga memberikan tanggapan. Dalam wawancaranya, Yai Mim menyebut bahwa Sahara dan suaminya sebenarnya sudah meminta maaf lewat percakapan langsung dan juga melalui podcast bersama Denny Sumargo. Ia bahkan menyebut bahwa saat Sahara berada di rumah dinas Gubernur Jawa Barat, ia sempat menelpon untuk menyampaikan maaf secara verbal. Tentu, hal ini menimbulkan tanda tanya di kalangan netizen. Apakah pertemuan Sahara dengan Deddy Mulyadi merupakan bentuk klarifikasi lanjutan atau justru bagian dari upaya membela diri setelah permintaan maaf itu tidak diterima secara luas?
Banyak pengamat menilai bahwa narasi Sahara ini seperti upaya membalik persepsi publik, terutama setelah Yai Imim mendapat dukungan besar di media sosial. Namun di sisi lain, sebagian warganet justru menilai langkah Sahara menemui Deddy Mulyadi itu berani karena ia memilih bicara langsung dan tidak hanya bersembunyi di balik postingan. Kalau kita lihat dari sisi Deddy Mulyadi sendiri, beliau memang dikenal sering menjadi penengah dalam kasus sosial seperti ini. Ia selalu mencoba menggali kebenaran dari dua sisi tanpa menjudge. Dalam momen itu, Deddy bahkan sempat menegaskan bahwa setiap persoalan sebaiknya diselesaikan dengan musyawarah, bukan dengan saling menyerang di media sosial. Dan bisa dibilang, lewat video itu, Deddy Mulyadi kembali memainkan perannya sebagai jembatan di tengah konflik sosial yang membelah opini publik. Jadi, teman-teman Ainesia, dari semua yang terjadi, kita bisa lihat bahwa kisah ini belum benar-benar selesai. Ada dua versi yang sama-sama kuat, tapi belum tentu semuanya benar. Yang paling penting sekarang, bagaimana keduanya bisa menyelesaikan dengan damai tanpa merusak nama baik satu sama lain. Kita doakan semoga Sahara dan Yai Imim bisa menemukan titik tengah. Karena pada akhirnya, masalah ini bukan hanya soal siapa benar atau salah, tapi soal bagaimana kita belajar menghargai dan menjaga nama baik antar sesama. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Kalau kamu punya pendapat tentang apa yang Sahara sampaikan di video Deddy Mulyadi, tulis di kolom komentar. Menurut kamu, apakah Sahara jujur menyampaikan fakta yang belum kita tahu, atau justru ada hal lain yang masih disembunyikan? Jangan lupa like, share, dan subscribe biar Ainesia terus semangat menghadirkan konten informatif dan netral seperti ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap kritis, tetap bijak, dan jangan langsung percaya sebelum melihat dari dua sisi.